Penyelenggaraan kompetisi Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar telah sampai di babak semifinal, di mana terdapat 3 negara raksasa seperti Argentina, Kroasia, dan Prancis, dan 1 negara kuda hitam dari tanah Timur Tengah yaitu Maroko. Keempat negara tersebut akan bersaing dalam babak semifinal untuk merebutkan tiket final Piala Dunia 2022 di Qatar. Hari ini kita akan membahas hal-hal menarik pada negara-negara di Piala Dunia tahun ini. Bagaimana permainan, strategi, serta pemain-pemainnya menjelang laga kontra final pada Minggu tanggal 18 Desember 2022. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi jelang final Piala Dunia 2022. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Dan pemirsa, tentunya di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022. Apa saja serba-serbinya? Nah, di malam hari ini kita akan membahas bersama 3 orang narasumber. Yang pertama telah hadir bersama kami ada dari komunitas Jambi Fun Soccer, ada Mas Hidayat. Ya, halo. Oke, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami di Injambi. Siap. Kemudian yang kedua juga ada dari Asprof Exco Prof PSSI Jambi. Yang pertama ada Bang Wawan Junrestidaya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Injambi. Kemudian juga ada Mas Ari Dwi Debrata. Ini juga dari Exco Asprof PSSI Jambi. Siap. Selamat malam, Mas. Oke, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami. Untuk di segmen awal ini mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya, dari Jambi Fun Soccer terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Hidayat bisa dikasih tahu ke pemirsa nih, Jambi Fun Soccer nih komunitas seperti apa nih, Mas? Oke. Baik, kalau untuk Jambi Fun Soccer sendiri itu adalah komunitas para pecinta sepak bola tentunya, yang mana memang kita dirikan itu sebagai wadah untuk teman-teman pecinta bola yang nggak punya teman untuk main bola. Biasanya kan kalau main bola kaki 11 orang lumayan rame ya, kalau untuk dicari totalan semua. Jadi sebenarnya cuma sebatas wadah sepak bola buat teman-teman untuk bisa bermain bersama di situ tanpa ada batasan siapa dia gitu, apa latar belakangnya, semua terbuka di situ. Berarti dari berbagai kalangan gitu ya? Iya, benar. Oke, untuk aktivitasnya, kegiatannya apa, rutinitasnya seperti apa, Mas? Kalau untuk rutinitas gamenya itu kan kalau biasanya mereka datang cukup bawa kaos kaki sama sepatu sama uang regis. Selebihnya udah disiapin dari tim Jambi Fun Soccer, dari lapangan, dari jersey, terus dari bola, wasit, dan fotografer. Jadi mereka datang cukup bawa kaos kaki, sepatu, dan uang regis. Jadi mereka bisa happy dan bisa kenalan sama relasi-relasi baru di situ. Oh, baik. Untuk base campnya nih, Mas, di mana nih? Kalau base camp kita ada di Palang Banjar, di daerah Persijam, Mega Saji namanya. Di sana. Berarti untuk teman-teman yang di rumah yang mau gabung ke JFS bisa ya? Bisa, nanti pokoknya terbuka sih sebenarnya. Ada di sosial media Instagram juga Jambi Fun Soccer. Di sana banyak banget lah informasi seputar JFS, dari setiap game, dari setiap ada pertandingan. Selain kita menyajikan pertandingan di kota, kita juga seringkali mengadakan tour ke kabupaten. Kayak sebelumnya kita udah ada ke Batanghari, kita ada ke Tebo gitu. Nah itu biasanya rutinitas 3 bulan atau 6 bulan sekali kita bakal tour ya, tiap daerah gitu, Mas ya? Benar. Oke, luar biasa nih tim anak-anak muda ya, pesuka sepak bola lah ya. Kemudian yang kedua nih, kita mungkin bisa kenalan juga dengan Mas Wawan Junrestidaya, ini selaku Exco Asprof PSSI Jambi ya, Mas ya. Mungkin bisa perkenalkan juga ke pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya Exco ini apa sih, Mas? Gitu. Baik, terima kasih Mas Ardi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PSSI sendiri itu selain ada jajaran ketua dan wakil ketua, itu ada yang namanya Exco PSSI. Artinya eksekutif komite ini tugasnya membantu ketua itu dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis di PSSI, yang mana keputusannya itu bersifat kolektif kolegial. Artinya keputusan yang akan dikeluarkan itu harus dirapatkan dulu secara bersama-sama oleh jajaran Exco.
kemudian baru nanti hasil akan diumumkan atau dikeluarkan atas nama PSSI. Artinya keputusannya itu adalah keputusan bersama. Nah, Esko ini sendiri juga merupakan amanah atau mandat dari pemilik suara. Artinya bukan ditentukan oleh ketua atau wakil ketua, namun dipilih oleh pemilik suara pada saat kongres pemilihan di PSSI. Seperti itu, Mas Ardi. Oke, baik. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada Mas Ari Dwi Debrata, ini juga selaku eksekutif komite Asprof PSSI Jambi. Nah ini Mas, dari Mas sendiri dengan Mas Wawan itu ada perbedaankah divisi atau seperti apa, Mas? Oke, baik Mas Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi, ketua itu dibantu oleh beberapa exco, ketua, wakil ketua, dan kalau di provinsi itu ada 5 exco. Nah 5 exco ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah kita membidangi beberapa bidang di situ. Kalau saya komite eksekutif bidang wasit dan futsal. Kalau Mas Wawan membidangi kompetisi, seperti itu. Jadi ada beberapa exco yang lain juga membidangi yang lain, membidangi teknik, usia dini, usia muda, seperti itu Mas Ardi. Oke, baik, kita kembali lagi ya terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022. Langsung saja dari Mas Ari sendiri, ini seperti apa tanggapannya terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022 ini? Seperti apa? Adakah perubahan-perubahan dari Piala Dunia sebelumnya? Oke, kalau Piala Dunia menarik ya, kita lihat saat ini ada 4 finalis yang mana tadi malam udah dipertandingkan Maroko versus ini ya Prancis gitu kan. Jadi udah masuk negara 2 final. Jadi di Piala Dunia kali ini yang menarik yang pertama di Qatar gitu kan, di negara ya Timur Tengah yang pertama. Yang kemudian ada 4 tim ini, satunya ada kuda hitam Maroko yang lagi naik daun saat ini. Jadi ada hal-hal yang sangat menarik di Piala Dunia kali ini. Oke, untuk dari segi lini strategi dan juga pemain nih, mungkin bisa dikasih tanggapan untuk Mas Wawan sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke situ ya, saya ingin menanggapi dulu terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ini di Qatar. Memang kalau kita melihat Qatar ini sangat luar biasa dalam mempersiapkan hajatan internasional Piala Dunia ini. Jadi dari tahun 2010 mereka itu sudah pada saat diumumkan sebagai juara tuan rumah Piala Dunia 2022 ini, mereka jor-joran gitu ya, mempersiapkan untuk event yang akan diselenggarakan ini. Mereka kalau tidak salah hampir 220 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan itu hampir 3.400-an triliun. Artinya dana yang sangat fantastis dan merupakan Piala Dunia yang sangat mahal dan yang sangat meriah yang pernah dilakukan di selama perhelatan Piala Dunia. Artinya sebelum hajatan Piala Dunia ini banyak negara-negara barat terutama mereka meragukan gitu ya, Qatar mampu nggak menyelenggarakan ini gitu. Tapi seperti kita lihat sampai sekarang saat ini ya, sangat meriah, sangat aman, dan kita sebagai penonton pun sangat menikmati hal itu gitu ya. Jadi saat ini Qatar mendapat exposure atau highlight dari dunia gitu ya. Seluruh mata tertuju pada Qatar pada saat ini. Nah, dari segi permainan sendiri kita melihat bahwa negara-negara yang kultur sepak bolanya kuat itu memang sampai saat ini ada Prancis, kemudian Argentina, itu masih sampai ke semifinal, bahkan nanti akan masuk final gitu ya. Namun kita melihat juga ada beberapa negara yang memang betul-betul menjadi kejutan gitu ya. Kita tahu Maroko, kemudian salah satunya Kroasia ya, finalis Piala Dunia tahun kemarin gitu. Artinya ini kalau kita lihat merupakan suatu perkembangan sepak bola
secara teknis gitu, secara penyebaran apa namanya itu kualitas-kualitas atau pemain-pemain yang ada di Maroko itu sudah bermain di negara-negara Eropa, makanya dia mampu bersaing mulai dari fase grup hingga sampai saat ini di semifinal seperti itu. Ya. Oke, ini menarik ya kalau kita bahas tentang Piala Dunia Qatar 2022 dari segi penyelenggaraan dan juga banyak sekali kejutan-kejutan tadinya ya. Dan kita akan lanjutkan lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Injambi. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022. Kali ini kita coba melihat dari sisi komunitas nih ya, dari Jambi Fans Soccer sendiri. Mas Dayat, seperti apa nih melihat Piala Dunia Qatar 2022 nih? Kalau untuk Piala Dunia tahun 2022 ini, saya melihat untuk biasa ya, kalau Piala Dunia sebelum-sebelumnya sudah saya lihat yang sudah biasa kita tonton, euforia Piala Dunia itu biasa itu kayak 3 bulan 6 bulan sebelum itu tuh udah pada heboh gitu, terutama untuk di Jambi sendiri ya, karena sebenarnya kalau dulu itu udah bertebaran tuh di mana jual jersey, udah pada heboh dari anthemnya, musiknya. Nah, musik official Piala Dunia. Kalau untuk yang kali ini, kalau menurut saya, kalau dari segi komunitas atau segi dari anak-anak tuh emang agak kurang, karena sempat juga kita tuh kayak ngeraguin kenapa ya kok Piala Dunia tahun ini kurang greget gitu loh. Cuman setelah berjalan sampai hari ini pun udah akhirnya mulai greget gitu loh. Tapi kalau awal-awal kita bingung gitu, ini tanggal berapa ya? Biasanya itu kita udah tahu jadwal, tanggal sekian kick off gitu. Terus juga kayak tempat jersey, nobar, udah tahu informasi. Kalau sekarang tuh emang agak kurang euforianya. Cuma semakin setelah fase grup 16 besar, nah ini mulai naik nih euforianya, terutama untuk di kalangan komunitas. Tapi kalau untuk awal-awal dulu agak sedikit kurang euforianya, agak kurang nyampe gitu. Kurang nyampe ya. Biasanya jadi bahasan di media. Betul. Itu udah dibakar sama media, di buzzer udah 6 bulan sebelum itu biasanya kan, bahkan setahun. Oke, mungkin dari awal kurang di up kali. Mungkin, atau emang dari segi komunitasnya yang kurang nyampe ke situ. Karena kalau tadi saya lihat dari Pak John sendiri kan, Pak Wawan kan dari ngobrol sampai anggaran terbesar juga ternyata kan. Cuma memang kalau dari sisi saya pribadi juga memandangnya emang agak kurang euforianya. Tapi setelah berjalan sampai akhirnya final ideal pun udah keluar gitu loh, nanti antara Argentina dan Prancis tuh mungkin bakal lebih, nggak tahu sih nanti hari Minggu. Oke, kalau untuk Mas Dayat sendiri ini menjagokan negara mana nih? Jelas Argentina, dari awal Argentina. Bukan karena dia final ya. Bukan karena final. Yang benar ya. Memang benar. Karena dari dulu memang suka sama Argentina. Dari dulu lah. Selain suka Messi, memang Argentina yang dijagoin gitu. Walaupun memang sempat di awal kalah sama Arab Saudi. Cuma itu sempat keraguan juga tuh. Kenapa nih Argentina, sempat naik isu katanya di Argentina lagi krisis keuangan segala macam di pemerintahannya. Itu banyak tuh isu-isu yang bertebaran. Cuma sampai mikir kayak, wah ini kacau nih kalau misalkan nggak lolos juga, karena kemungkinan ini tahun terakhir Lionel Messi kan. Betul. Nah, jadi alhamdulillah di final, mudah-mudahan terakhir final kan 2014 lawan Jerman. Nah, mudah-mudahan kali ini Prancis bisa juara. Oke, kalau Mas Dayat sendiri melihat pertandingan waktu itu antara Argentina dan juga Arab Saudi, kira-kira apa nih yang membuat Argentina sampai kalah? Kalau dibilang kenapa bisa kalah, sebenarnya bingung juga sih sebenarnya. Kalau saya tonton waktu itu kan sore pertandingannya ya, jam 5. Dari segi permainan berbeda banget lah sama yang sekarang. Kalau dibilang dari ngototnya, dari gregetnya, ya secara notabene pemain timnas di negara-negara besar seperti Argentina itu rata-rata main di Liga Eropa. Cuman pada saat lawan Arab Saudi itu sebenarnya mereka sudah cukup maksimal, tapi memang entah mereka kaget gitu, karena memang secara
waktu bermain rata-rata pemain muda juga, nggak seperti kayak di Prancis kan rata-rata pemain yang udah luar biasa, lapis 1 lapis 2-nya sudah lumayan ini. Tapi kalau di Argentina itu rata-rata pemain muda, dan memang bersyukur juga sebenarnya dari kekalahan Arab Saudi, Argentina tuh juga belajar, bisa evaluasi gitu loh. Jadi ada evaluasi ya untuk menghadapi, dan alhamdulillahnya Argentina bisa masuk ke final. Iya, dan mudah-mudahan juara lah. Oke. Tidak ada fans Argentina. Oke, siap. Kalau untuk Mas Wawan sendiri nih menanggapi pertandingan antara Argentina dan juga nanti akan berhadapan dengan Prancis ya, itu seperti apa, Mas? Baik. Jadi kalau menurut saya Argentina versus Prancis itu merupakan final yang sangat ideal ya. Artinya memang kedua negara ini akan mencetak sejarah gitu ya. Baik bagi negaranya, kemudian baik bagi pemain-pemainnya, seperti itu. Jadi bagi Argentina sendiri ini merupakan final yang sangat penting, di mana mereka sudah hampir 30-an tahun barangkali tidak merasakan juara Piala Dunia, dan disampaikan oleh Mas Daye tadi 2014 kesempatan terakhir pada saat itu, namun dikalahkan oleh Jerman, dan sekarang sudah masuk ke final lagi dengan modal mereka berangkat ke Piala Dunia Qatar ini dengan rekor yang sangat mentereng, 36 kali tidak pernah terkalahkan. Namun pada putaran final atau masuk di putaran Piala Dunia langsung kalah lawan Arab Saudi, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Daye gitu ya. Nah, ini merupakan final yang sangat penting, terutama bagi Lionel Messi tentu saja, karena dia merupakan final terakhir atau keikutsertaan terakhirnya di Piala Dunia, dan itu sudah disampaikan ke media oleh Lionel Messi. Dan juga dari segi Prancisnya sendiri, ini merupakan sejarah bagi mereka, di mana mereka akan menyamai hal yang prestasi yang dicapai oleh Italia dan juga Brazil, 2 kali menjadi juara dunia berturut-turut. Itu kalau tidak salah di bawah tahun 60-an. Yang pertama Italia sudah pernah 2 kali berturut-turut, kemudian Brazil, dan sekarang Prancis akan mencoba hal itu. Jadi ini merupakan suatu final yang sangat bersejarah gitu ya, final yang akan menentukan negara-negara yang akan mengukir sejarah gitu. Bagi pemain sendiri juga dari sisi Prancisnya tentu Kylian Mbappe itu akan menjadi pemain kunci. Kemudian di Argentina sendiri itu nanti ada Lionel Messi juga yang akan menjadi highlight atau pemain kunci di negara masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin tambahan dari Mas Ari seperti apa nih Mas melihatnya ini? Oke, kalau Argentina ya, kalau dilihat di match pertama lawan Arab Saudi dulu, kalau kita lihat dengan sekarang memang jauh penampilannya. Yang pertama waktu lawan Arab Saudi itu kelihatan bermain individu. Kalau saya lihat ya pandangan secara teknisnya. Kalau sekarang lebih ke permainan tim. Mungkin dulu masih kaget gitu kan, karena match pertama, kemudian jadi pelajaran di match pertama, kemudian konsisten sampai ke laga semifinal tadi kemarin malam kan. Nah, kalau untuk Prancis sendiri dia sangat konsisten dari babak penyisihan, dia kan tidak pernah kalah kan sampai dengan saat ini. Nah, di sini memang menariknya terjadi duel fenomenal nih antara Lionel Messi dan Mbappe kan, yang mana mereka satu klub nih di PSG kan, di Paris Saint-Germain, dan Mbappe mempunyai target dia bagaimana menorehkan Piala Dunia 2 kali berturut-turut, dan Lionel Messi juga sama, dia punya target yang mana prestasi yang ia capai baik secara individu dan karir bersama klub dan negara udah maksimal, dan satu-satunya ini Piala Dunia yang dia tunggu. Dan ini kemungkinan yang disampaikan Mas Wawan tadi, ini menjadi Piala Dunia Lionel Messi yang terakhir gitu. Untuk Mas Ari sendiri ini menjagokan negara mana nih Mas?
Kalau saya sebenarnya Brazil Mas, sudah kalah. Bukan Maroko ya. Kalau Maroko sebenarnya lebih ke simpati. Oke. Negara yang muncul yang mana kuda hitam yang tidak siapapun lah, saya rasa kita tidak ada yang menjagokan Maroko. Namun dengan perjalanannya dari penyisihan dengan sampai saat ini, dan juga kita lihat sama-sama Maroko dia melalui doa ibu gitu kan. Kalau mungkin para pemain itu, para penontonnya yang datang pacarnya, istrinya gitu kan. Kalau Maroko kita lihat ibu-ibunya hadir gitu. Doa ibu itu kan langsung ke langit ibaratnya mustajab tuh. Mustajab gitu Mas. Mungkin itu yang menjadi Maroko menjadi sebuah klub yang sangat kuat hingga saat ini. Dan tadi malam memang mereka kalah, ya itu menjadi apa ya, prestasi sih buat mereka, udah masuk ke semifinal negara Afrika yang satu-satunya, udah ibaratnya udah sampai saat ini udah sangat luar biasa Mas. Luar biasa ya. Nah ini memang salah satu kejutan juga tentunya di Piala Dunia Qatar 2022. Maroko, negara yang tidak dijagokan oleh siapa-siapa tapi bisa tembus sampai ke semifinal nih Mas ya. Ini kalau misalnya dari Mas Ari sendiri melihat ini kan satu kejutan ya, salah satu kejutan. Ini untuk negara Maroko sendiri itu kalau kita lihat dari sisi tekniknya itu seperti apa nih Mas? Ini kita akan lanjutkan lagi. Tunggu dulu, setelah jeda berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Injambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Injambi. Nah, kita masih membahas terkait dengan serba-serbi di Piala Dunia Qatar 2022. Tadi sempat terputus ya pembicaraan kita terkait dengan kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022. Tadi ada negara Maroko yang bisa mencapai tahap semifinal nih Mas ya, dan bahkan negara yang dijagokan oleh Mas Ari ini, Brazil, justru kalah ya gitu. Ini mungkin bisa kita bahas juga nih, tanggapannya seperti apa nih? Oke Mas, sebenarnya banyak kejutan sih di Piala Dunia Qatar ini, bukan hanya Maroko. Contoh kemarin juga Jepang bisa mengalahkan Spanyol gitu kan. Jadi banyak memang negara-negara sekarang udah sama kualitas sepak bola sebenarnya. Cuman mungkin pemain-pemain bintang banyak di negara seperti Brazil, Prancis, Argentina gitu kan. Nah, salah satunya memang Maroko yang sampai saat ini di semifinal, yang memang sangat, saya pribadi sangat simpati melihat karir dari Maroko itu sendiri. Nah, kalau saya memang menjagokan Brazil karena memang dari dulu saya, dari zamannya Ronaldo, Luis da Lima, Ronaldinho, Rivaldo, itu memang saya menjagokan Brazil. Bahkan klub saya sendiri pun punya jersey juga hampir sama dengan Brazil gitu. Jadi kenapa dia kalah? Ya itulah mas sepak bola. Kita tidak bisa menduga kualitas secara permainan, namun di lapangan belum tentu. Semua gitu bisa kan. terjadi ya. Semua bisa terjadi. Walaupun banyak pemain bintang di situ kan, seperti Neymar dan lain-lain. Yang namanya sepak bola ya di lapangan gitu. Oke, kalau untuk Mas Wawan sendiri nih menanggapi banyaknya kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 seperti apa? Ya, kalau kita melihat Piala Dunia 2022 Qatar ini memang penuh ya, penuh dengan kejutan, terutama salah satu negara kuda hitam, Maroko itu sendiri. Awalnya Maroko itu tidak dijagokan untuk lolos putaran grup karena mereka satu grup itu dengan Kroasia dan Belgia. Namun mereka membalikkan fakta atau membuat kejutan dengan menjadi juara grup. Setelah itu ketemu dengan Spanyol, menang adu penalti. Jadi kalau kita melihat memang apa namanya Maroko ini perkembangan sepak bola di sana itu sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat pemain-pemainnya itu rata-rata bermain di Liga Spanyol. Si kipernya itu Bono itu ya. Jadi kiper utama Sevilla, kemudian penyerangnya itu juga di Sevilla, Nesri, kemudian ada beberapa yang bermain Liga Inggris dan Liga Prancis. Artinya memang secara kultur mereka itu sudah paham dengan apa namanya
permainan-permainan di level elit gitu. Kalau dulu kita melihat pemain Maroko itu kita lebih familiar main di Liga Indonesia. Ada Ridwan Barkowi, kemudian ada beberapa nama pemain Maroko yang ada di Liga Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya juga kita melihat bahwa kejutan-kejutan lain di Piala Dunia kali ini, negara-negara yang sebenarnya diunggulkan itu malah nggak lolos gitu ya, seperti Jerman, kemudian Inggris tidak bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan gitu ya. Jadi memang saya menduga nanti final itu akan penuh dengan kejutan, bahkan nanti perkiraan saya di perebutan nomor 3 nanti antara Kroasia melawan Maroko, saya berharap Maroko bisa keluar sebagai pemenang nomor 3 nantinya. Oke, siap. Untuk Mas Dayat sendiri nih Mas, ini kan menjagokan negara Argentina ya, which is di dalamnya ada Lionel Messi ya. Lionel Messi ini usianya sudah tidak muda lagi ya Mas ya. Ini untuk melihat Lionel Messi tampil, mungkin ini adalah Piala Dunia terakhir untuk dia. Ini seperti apa melihat penampilannya di tahun ini? Untuk Lionel Messi sendiri untuk tahun ini ya, dari awal pertandingan hingga hari ini tuh penampilan tetap tidak bisa ternilai lah. Maksudnya memang dialah salah satu orang yang memang benar-benar dibilang tombak, dibilang sebagai jembatan di tim itu, tulang punggung. Nah, dari awal sebenarnya mikir kayak stres juga sebenarnya waktu lawan Arab Saudi kemarin. Messi mau kemana-mana numbur semua kan, karena beberapa striker dia itu pemain Eropa juga seperti Martinez, Lautaro Martinez, Di Maria. Nah, bahkan awal-awal lawan si Arab Saudi itu beberapa pemain bintang yang diisi di situ, cuman memang nggak kena. Nah, akhirnya si Scaloni itu kalau saya lihat ya, dia mulai merotasi pemain hingga akhirnya sekarang di line up ada Alvarez, ada beberapa pemain muda, bahkan beberapa pemain yang mungkin bintang seperti Di Maria, Martinez dicadangkan gitu loh. Nah, ternyata dengan seperti itu, dengan rotasi itu lebih masuk gitu loh, lebih ada chemistry timnya. Nah, di situ yang saya lihat Messi pun walaupun menjadi tulang punggung tidak separah waktu di pertandingan pertama gitu, dan mungkin di final nanti tuh bakal lebih rumit sebenarnya, karena kondisinya kan kalau secara pengalaman Alvarez tidak seperti Di Maria, tidak seperti Martinez. Nah, saya harap sih nanti di final mental sebenarnya yang akan berbicara juga nanti. Kita lihat di Prancis sendiri rata-rata pemainnya ya kalau secara mental sih ya lumayan juga kan. Nanti jadi ajang apa ya kalau di final nanti, ajang pentolan PSG ngumpul para pemain PSG. Ya kan? Untuk prediksinya nih Mas untuk di parta final ini seperti apa? Untuk skor atau gimana? Untuk skornya? Untuk skor, kalau untuk skor sendiri sebenarnya beda tipis lah. Kalau nggak beda 1 ada penalti, dimenangkan Argentina. Tetap kekal Argentina. Iya dong. Argentina menjadi juaranya. Karena kayaknya nih emang hokinya Messi nih untuk tahun ini, Piala Dunia ini. Ini prediksi saya dari hasil mimpi dan ngumpulin ikan-ikan ke arah bendera Argentina nih. Oke, kalau untuk final tetap dijagokan Argentina ya. Kalau untuk Mas Wawan sendiri ini seperti apa prediksinya dari skor dan juga permainannya seperti apa? Untuk final ya. Sebelum masuk ke prediksi skor ya, kalau saya melihat ini memang selain pertarungan sejarah negara gitu ya, ini merupakan pertarungan pencapaian individu gitu ya. Kita tahu untuk perebutan gelar top skor itu sama-sama 5, Messi dengan Mbappe, kemudian di nomor 2-nya itu ada Alvarez dengan si Giroud kalau nggak salah ya. Jadi mereka pasti akan menampilkan permainan terbaik dan permainan terbuka. Kemudian kalau kita melihat dari persaingan dari kiper terbaik itu yang akan masuk nominasi pasti Emiliano Martinez kiper Argentina, Hugo Lloris, kemudian masuk si Bueno yang dari Maroko itu. Kemudian ada juga persaingan dari pemain muda terbaik nanti yang akan diberi penghargaan di situ. Pasti akan masuk si Prancis itu Tchouaméni, kemudian ada Ricardo Alvarez itu nanti yang akan menjadi pertarungan individu gitu, selain memenangkan gelar Piala Dunia untuk negaranya seperti itu ya. Jadi
kalau saya memprediksikan pertandingan ini akan berjalan terbuka, akan berimbang 50-50. Dari segi lini depan itu sama, tapi dari segi pertahanan saya sedikit mengunggulkan Prancis. Dari segi pemain tengah hampir imbang, tapi pertahanan saya lebih cenderung ke Prancis, tapi skornya akan prediksi saya Argentina akan keluar sebagai juara 2-1 lah kalau menurut saya. Oke, kalau untuk Mas Ari sendiri nih menambahkan untuk seorang Mas Ari ya mengamati permainan final ini seperti apa nanti? Oke, kalau saya karena Brazil sudah kalah ya. Jadi netral gitu kan. Kalau Mas Daye, Mas Wawan kan memang fansnya Argentina gitu kan. Kalau saya lebih ke netral, ini independen. Kalau saya melihatnya dari head to head ke seluruh pemain, dari kiper, kemudian pemain bertahan, tengah sampai ke depan itu merata semua gitu kan. Cuma memang nama-nama yang muncul kalau di Argentina memang seorang Messi. Kalau Prancis lebih banyak itu ada Mbappe, Giroud gitu kan, kemudian ada Antoine Griezmann dan lain-lain. Jadi kalau untuk prediksi tadi Mas Daye ikan-ikannya ngumpul ke Argentina karena makanannya di Argentina gitu Mas. Kalau saya ngasih kucing kemarin. Kucingnya ikannya di Prancis. Jadi Prancis 1-0 kalau saya. Oke, menarik ya. Tentunya di tanggal 18 nanti kita akan melihat seperti apa pertandingan final, dan tentunya ini pertandingannya imbang ya. Kalau misalnya tadi yang mencapai final itu adalah Maroko, mungkin luar biasa lagi gitu ya kalau misalnya menanggapi seperti itu. Nah, ini menarik sekali dan tentunya kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Injambi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Injambi. Nah, ini masih membahas terkait dengan hal-hal yang menarik di Piala Dunia Qatar 2022. Nah, ini kita sambung lagi ya. Untuk di segmen terakhir ini mungkin kita membahas ke depan lah ya, untuk harapannya gitu ya untuk sepak bola kita juga di Indonesia sendiri, mungkin seperti apa perkembangannya nih. Mungkin dari Mas Dayat mungkin bisa untuk menanggapi ya, dari komunitas seperti apa. Kalau untuk perkembangan di Indonesia, untuk euforia sepak bola yang nantinya timnas kita melaju ke sana ya. Ya harapannya sih sebenarnya kalau untuk timnas Indonesia dengan Piala Dunia tahun ini kita lihat kan Maroko ini sebenarnya sangat memotivasi sebenarnya untuk negara kita tentunya. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin kan. Kita lihat juga beberapa pemain kita di Indonesia ini lumayan banyak bermain di Eropa sekarang, ya nggak terlalu banyak tapi lumayan ada lah sudah kan, kayak Egy, ada Witan, dan mudah-mudahan nanti bisa memotivasi dengan kita lihat Maroko aja bisa gitu loh, walaupun memang kita belum sebanding sama Maroko, belum bisa disandingkan, tapi itu adalah salah satu yang menurut saya sebagai penyemangat juga bahwa ya kita tuh bisa sebenarnya gitu. Bahkan ya kita tidak mungkin jika kita menjadi tuan rumah nanti Piala Dunia, kayak tahun depan kan kita bakal Piala Dunia U20 ya. Nah nanti ya mudah-mudahan di seniornya juga bisa kita jadi tuan rumah dan bisa kita buktikan kan bahwa timnas Indonesia juga bisa bersaing di Piala Dunia. Itu sebenarnya mimpi kita semua sih sebenarnya. Oke, mungkin untuk kesan terakhir nih terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022 seperti apa nih Mas? Kalau untuk kesan terakhir sih untuk Piala Dunia di Qatar kali ini sebenarnya dari kejutan-kejutan yang ada sampai hari ini pun itu sebenarnya yang paling sangat mengejutkan, fakta-fakta yang mengejutkan, karena memang ya kita sama-sama tahu ya, prediksi dari 16 besar tuh udah jelas banget, peringkat 1, peringkat 2 tuh berbanding jauh lah ya, tidak ada yang langsung ketemu tim-tim besar, negara besar. Namun ternyata dari 16 besar tersebut sudah banyak juga nih tim besar yang roboh sama tim kuda hitam ya, kayak tadi kita ceritakan kan, kayak Maroko, kayak si Kroasia juga mengalahkan ini Spanyol ya di 16 besar. Nah itu yang hal-hal yang mungkin menurut saya
menjadi kesan yang sangat wah ternyata sepak bola ini memang benar-benar bola tuh memang benar bulat gitu. Bahkan kayak Brazil sendiri kan akhirnya diajarin oleh Argentina kan, bener kan, maksudnya Brazil kalah sama Kroasia, Argentina akhirnya mengajari ini sepak bola. Sorry Mas Arya. Oke, benar sekali ya. Yang pasti sepak bola ini tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kalau untuk Mas Wawan sendiri nih, Mas Wawan, untuk menanggapi sebelum kita kasih kesan terakhir terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022, untuk harapan Indonesia nih kan kita negara besar ya. Sebenarnya mungkin atau tidak gitu ya, negara sebesar Indonesia dengan penduduknya 270 juta sekian gitu kan, apakah mungkin kita bisa melaju juga ke Piala Dunia nih Mas? Ya, jadi itu merupakan harapan dari semua orang ya, semua masyarakat di Indonesia agar Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Namun kalau kita melihat dari segi kita sendiri gitu, sepak bola di Indonesia ini memang harus banyak yang dibenahi gitu ya, terutama dari sisi manajemen, skill dan hal-hal yang lain gitu. Kalau kita kembali kepada putaran Piala Dunia Qatar ini merupakan salah satu cara Qatar masuk ke Piala Dunia, karena negara Arab yang sudah masuk ke Piala Dunia itu Iran, Arab Saudi gitu ya. Qatar baru sekali ini langsung tuan rumah gitu ya. Artinya bukan tidak mungkin tahun-tahun mendatang kita juga bisa untuk mengajukan atau open bidding menjadi tuan rumah gitu ya, karena 2023 nanti ya kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Kita sama-sama mendoakan dan kita sukseskan acara itu supaya nanti exposure dari FIFA itu bisa untuk mengakomodir kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun-tahun yang akan datang gitu. Oke, kemudian untuk kesannya nih Mas, untuk Piala Dunia Qatar 2022 seperti apa? Ya, untuk kesan Piala Dunia Qatar di 2022 saya lebih ingin menyoroti terkait hal-hal yang tidak terlihat gitu ya. Kalau hal yang dari pesta sepak bolanya kita sama-sama sudah menonton, tapi saya ingin mengomentari terkait dengan Qatarnya gitu ya. Qatar ini suatu negara yang sangat berpikiran maju gitu ya, artinya sangat sudah masuk ke ranah sport industri atau merupakan sport tourism. Jadi Qatar merupakan satu-satunya negara yang mana sudah mulai dari tahun 2006 itu ada Asian Games Qatar, kemudian dia melakukan menjadi tuan rumah MotoGP, Formula One, sekarang Piala Dunia 2022. Bukan tidak mungkin di tahun-tahun mendatang kita akan melihat negara Qatar akan menjadi tuan rumah yang lebih besar lagi seperti Olimpiade dan event-event olahraga internasional lainnya. Jadi Qatar sangat memahami bahwa ke depan itu sport industri, sport tourism ini akan semakin berkembang. Dengan diadakannya Piala Dunia Qatar pada saat ini, mereka akan meraup keuntungan yang sangat besar, walaupun tidak akan bisa menutupi biaya yang dikeluarkan 3.400 triliun itu, tapi exposure untuk negara Qatar itu saya berpandangan mereka sudah lebih maju di kancah internasional dari negara-negara Arab lainnya. Saya melihat Qatar akan menjadi negara wisata di Arab gitu ya, karena kalau kita lihat Arab Saudi itu sumber devisanya selain dari minyaknya itu dari orang berangkat beribadah haji di sana, negara yang lain juga. Qatar nggak, selain minyak dia nggak punya apa-apa gitu ya. Nah ini dari event-event olahraga ini dia akan meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang akan berdampak panjang dan akan menjadi hal yang akan bisa dinikmati oleh negara Qatar dan masyarakat Qatar pada umumnya gitu ya. Oke. Jadi itu. Oke, berarti Qatar bisa menjadi sport tourism lah ya, di negara-negara dunia juga legasinya seperti itu ya dipandang gitu. Nah, untuk Mas Ari sendiri untuk melihat
perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia dan juga Provinsi Jambi ya. Tadi ada Mas Dayat selaku perwakilan dari komunitas bola gitu ya. Ini melihatnya seperti apa gitu ya? Apakah perlu diperbanyak lagi wadah-wadah komunitas seperti ini gitu ya untuk bisa mencapai negara kita Indonesia bisa bergabung di Piala Dunia gitu. Oke, makasih Mas. Jadi kalau untuk Indonesia memang kita jujur berharap bisa masuk ke Piala Dunia gitu kan. Cuma memang menurut saya memang berawal dari grassroots dulu, akar rumput. Memang dari yang usia dini kita lihat memang kan kalau sepak bola Indonesia prestasi usia dininya cukup lumayan Mas. Namun ketika udah di dewasa, udah mengenal dengan konten, mengenal dengan iklan dan lain-lain, sepertinya karirnya habis kalau kita lihat kasat mata saya gitu ya. Nah, kalau saya lihat kemarin waktu PSSI memprogramkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu sangat baik dan mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa menjadi penyelenggara yang baik dan juga bisa memperoleh prestasi yang juga baik. Dan juga untuk Provinsi Jambi yang mana kita hadir sekarang komunitas JFS, Jambi Fan Soccer, itu sangat menarik. Itu menampung orang-orang yang cinta terhadap sepak bola yang tidak mempunyai klub gitu kan, diakomodir oleh komunitas ini. Dan bahkan kita berharap banyak JFS lain yang muncul di Provinsi Jambi ini agar sepak bola tumbuh kembangnya khususnya di Provinsi Jambi bisa berkembang gitu Mas. Terakhir nih mungkin untuk kesannya terhadap Piala Dunia Qatar 2022 seperti apa, di samping banyak sekali hal-hal sinisme ya terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022 nih, kesannya seperti apa melihatnya nih Mas? Oke, saya menambahkan tadi udah cukup banyak disampaikan oleh Mas Daye, Mas Wawan. Jadi saya menambahkan seperti ini terkait dengan pengelolaan dan manajemen dari panitia pelaksana. Karena ini di Timur Tengah banyak memang kayak para penonton yang tidak boleh membawa alkohol, kemudian berpakaian seksi, itu memang panitianya tidak memarahi atau menghukum, tidak, tapi lebih ke pembinaan yang auratnya terbuka dikasih tutup gitu kan, yang membawa alkohol ya dibina lah dengan baik oleh panitia pelaksana. Itu terkait. Kemudian juga kemarin terkait dengan isu-isu pelangi itu kan, LGBT itu kan Qatar sangat menolak itu, bahkan sampai Presiden FIFA ya pro kontra terkait itu menanggapi dari negara-negara Eropa lainnya seperti itu Mas. Jadi kesannya sangat baik untuk Qatar itu sendiri. Oke, baik ya. Ini menarik tentunya kalau kita bahas tentang Piala Dunia Qatar 2022. Tadi kita udah bahas serba-serbinya, hal-hal menarik, strategi dan juga prediksi tadi ya. Kita bahas juga seperti apa finalnya antara Argentina dan juga Prancis gitu ya. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam kami telah bersama Anda. Tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Hardi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Every discotheque and ask it puppy, yeah.